Minggu ini masih banyak informasi menarik yang perlu banget buat kita bahas. Mulai dari peluncuran Fujifilm X-H2S di Indonesia, Samsung keluarin sensor kamera baru, hingga lensa bokeh super murah buat mirrorless Sony full frame. Informasinya mantap-mantap banget dan itu sebabnya kalian para fotografer dan videografer profesional ataupun hobiis gak boleh sampai ketinggalan informasi Shutter News kita. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Oke, informasi pertama mari kita buka dengan informasi yang sangat menarik tapi mungkin juga cukup mengecewakan untuk beberapa orang. Jadi Fujifilm secara resmi telah meluncurkan kamera terbarunya yaitu Fujifilm X-H2S di Indonesia. Momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengguna Fujifilm karena kamera high-end-nya kini sudah hadir untuk menghantam pasar Indonesia. Tapi sayangnya informasi ini mungkin mengecewakan untuk beberapa pihak karena kamera ini ternyata memiliki price point yang bahkan secara signifikan lebih tinggi dari Sony A74. Jadi X-H2S ini dijual seharga Rp39.999.000, cukup tinggi dibanding A74 yang MSRP-nya itu di sekitar Rp37 juta. Ya, to be honest, kamera ini worth it banget pas gua adu dibanding A74, tapi dengan harganya yang ternyata lebih mahal, mungkin pertimbangan akan jadi lebih rumit lagi. Jujur, menurut gua sih di harga 40 juta body only itu masih worth it buat apa yang kita dapetin. Maksudnya 40 juta dapat stack sensor, burst 40 frame per second, no rolling shutter, 4K slow-mo, internal ProRes recording, IBIS, dan sebanyak itu spesifikasinya dan ya semuanya mantap-mantap walaupun untuk sensor APS-C aja. Cuman sebagai orang yang memang termasuk yang tertarik untuk meminang kamera ini juga, harganya memang di atas ekspektasi gua dan itu akan membuat gua berpikir lagi sebutuh itukah gua dengan fitur-fitur X-H2S ini. Tapi untuk sekarang buat teman-teman yang belum tahu semantap apa kameranya, bisa cek juga review kita yang bahas Fujifilm X-H2S ini. Selanjutnya ini ada informasi seputar Adobe Premiere Pro di mana mereka baru aja meluncurkan dua layout workspace baru yang bisa kita terapkan. Kayak yang teman-teman tahu, layout Adobe Premiere Pro itu kan emang fleksibel banget ya, bisa diatur sesuka hati kita banget. Tapi Adobe ada ngasih pilihan layout dasar yang bisa kita adaptasi ke workflow kita juga. Nah, layout baru ini bernama Essentials yang mengoptimalkan penggunaan di layar monitor kecil kayak misalkan di laptop. Makanya kalian bisa lihat di situ tampilan video itu cuma ada satu di tengah aja untuk project monitornya. Tapi tenang karena kalian bisa tinggal klik tab-nya aja buat pindah ke source monitornya. Selain Essentials, ada juga layout vertikal yang didesain untuk workflow video vertikal dengan seefisien mungkin. Tapi perlu diingat juga, layout ini cuma referensi dasar aja. Kita tetap bisa kustomisasi lagi sesuai dengan kenyamanan kita dan kita bisa save layout custom kita sendiri untuk kita gunakan lagi di masa mendatang atau jadi workflow utama kita. Next, kali ini ada Blackmagic Design yang baru aja mengumumkan Pocket Cinema Camera 6K G2 atau G2. Mungkin ini kayak generation 2 gitu kali ya. Kamera ini mirip dengan BMP-CC 6K yang sebelumnya sebenarnya, tapi dengan beberapa perubahan aja. Kayak sekarang dia udah punya layar yang angle-nya bisa agak diatur. Layarnya tetap touchscreen, tetap intuitif, cuman bisa agak diatur gitu kan angle-nya. Punya baterai yang lebih besar dan support electronic viewfinder sebagai aksesoris opsional. Kamera ini dijual seharga $1.995 dan mungkin cukup worth it untuk beberapa target pengguna. Gua pribadi itu belum pernah cobain BMP-CC ya, dan informasi ini membuat gua mulai kepikiran buat nyobain BMP-CC 6K. Karena sebenarnya dari dulu gua demen sama style kameranya, tertarik dengan control touch-nya yang luar biasa, screen-nya juga gede gitu kan, kayaknya seru banget. Cuman emang aksesnya lumayan susah di Indonesia. Mungkin nanti gua coba cari pinjeman kali ya. Selanjutnya ini ada Samsung yang telah mengumumkan sensor kamera HP terbarunya dengan nama ISOCELL HP3 atau ISOCELL HP3 yang memiliki resolusi 200 megapiksel. Seperti biasa, respon awal gua itu sama sekali tidak tertarik sebenarnya karena semakin besar nilai megapiksel otomatis semakin kecil pula ukuran pikselnya, ukuran per pikselnya
individual pixelnya itu bakal jadi kecil banget, apalagi untuk ukuran sensor smartphone. Dan ukuran pixel yang kecil ini akan berpengaruh ke kemampuan low light dan noise yang diberikan. Cuman pas gua lihat videonya, dia punya satu sistem yang menarik di mana para pixelnya ini kalau di posisi low light itu bisa bergabung dalam menangkap data di mana 16 pixel yang berbeda bisa merging dan memberikan efek layaknya menangkap cahaya dengan ukuran pixel yang cukup besar. Tapi berarti foto yang diambil atau di deliver nantinya itu juga jadi cuma 12,5 megapiksel. Ya nggak apa-apa juga selama bisa ngasih low light yang bagus. Fitur ini disebut dengan Tetra Squared Pixel dan gua excited karena sistem ini cukup brilian dan mungkin berpotensi juga diterapkan pada kamera mirrorless ke depannya. Tapi kita lihat dulu aja bagaimana efeknya di kamera smartphone nanti. Gue cukup tertarik buat lihat hasilnya. Terakhir, ini ada informasi yang kalian para pengguna Sony full frame pasti tunggu-tunggu. Jadi mengutip dari dpreview.com, brand Mike itu baru aja meluncurkan sebuah lensa bokeh dengan spek yang sangat menarik tapi di harga yang sangat-sangat menggoda gitu ya. Buat yang belum tahu, memang brand Mike itu banyak bikin lensa-lensa third party yang cukup low budget. Kita juga ada beberapa review tapi untuk lensa manualnya Mike. Tapi kali ini Mike baru aja meluncurkan lensa 85mm f1.8 dengan support autofocus untuk sistem full frame Sony dan dijual dengan harga cuma 199 US dollar aja. Atau kalau dikonversi ya sekitar 3 juta rupiah aja. Yap, kalian gak salah denger, 3 juta dapat lensa full frame 85mm f1.8 dengan autofocus STM atau stepping motor, yang berarti pergerakan fokusnya juga bakal halus. Itu gua rasa harga yang bener-bener gila banget. Lensanya sendiri itu punya micro USB interface buat update firmware yang menandakan kalau lensanya ini menggunakan reverse engineering atau ya sistem mountingnya itu tidak certified oleh Sony, sistem koneksi autofokusnya. Tapi kalau ternyata berjalan dengan baik ketika digunakan, mungkin bisa jadi opsi yang sangat-sangat menarik buat para Sony full frame user. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi wawasan tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.